Hari itu, saat aku tersesat dalam kecantikan pengantin wanita. Bagaimana cara tersingkir oleh pengantin pria dan pergi ke kamar pengantin. Setelah bangun tidur, melihat pengantin wanita berjalan tegak. Wajahku penuh kekacauan. Apa yang ingin kau lakukan? Saya baru berusia 18 tahun dan saya belum selesai. Aku ditekan di tempat tidur dan dicium olehnya. Dan masukkan minuman yang mencengangkan ke mulutku. Dalam keadaan linglung, aku hanya ingat bibir hangat dan lembut wanita. Keesokan paginya, ketukan di pintu membangunkanku dari tidurku. Jangan minta ayahku untuk menandatanganinya untukku. Dan saya sedang tidur, dan saya agak bergumam kembali. Detik berikutnya saya pergi untuk rebusan dan seterusnya. Selimut yang tidak saya ubah selama 18 tahun. Kenapa baunya seperti wanita? Dan tiba-tiba, seorang wanita mulai menggerakkan pinggangnya. Gambar harum melintas di benakku. Aku duduk tiba-tiba, memandangi ruang pernikahan dengan kata bahagia terlampir. Berantakan di tanah, dan sentuhan darah di spray. Tadi malam bukan mimpi, itu semua benar. Saya ditidurkan, aku tidak bersih lagi. Tangis marah seumur hidup keluar dari kamar. Mengejutkan seekor burung di luar jendela. Aku berteriak, dan aku hanya ingin membunuh. Bangun dan pergi untuk menemukan wanita itu. Alhasil, orang belum keluar. Para pelayan yang mengetuk pintu barusan berbalik ke belakang. Paman, wanita tertua menjelaskan di pagi hari bahwa kami akan membantu paman mandi. Nona dan paman, saya mendengar panggilan itu. Sudut mulutmu berkedut, kamu berkomplot melawanku. Aku bahkan tidak tahu nama wanitamu. Anda memanggil saya paman. Anda mengerutkan kening dalam bahasa Cina klasik. Apa yang paman katakan? Wanita tertua kami adalah Chulori. Nona Chulori. Saya menghadapi anak berusia 21 tahun yang sangat berkuasa di dunia bisnis. Tapi anak yang sakit itu penuh dengan penyakit. Nona keluarga Chu. Chuluoli, calon pewaris keluarga Chu. Apakah Anda yakin? Meskipun aku mengantuk tadi malam, tapi saya ingat dengan jelas pinggang wanita itu segar dan lembut. Benjolan anggun. Wajah buram itu bahkan lebih arogan. Ini sangat lembab setelah semalaman. Tapi dikabarkan bahwa wanita tertua dari keluarga Chu. Mereka jelek dan lebih suka menyiksa orang. Cara bermain. Saya menyiramnya 6 atau 7 kali hanya dengan membilasnya. Semua pria itu meninggal di malam pernikahan mereka. Sekelompok benih sakit yang disegel asli. Tadi malam itu meledakkan saya ke titik di mana tidak ada setetes pun yang tersisa. Saya tidak percaya itu. Wanita tertua kami adalah kepala grup layanan. Apakah perlu berbohong kepada Anda? Pelayan kecil itu melihat ekspresi malangku. Saya tidak bisa tinggal jika saya sedang terburu-buru. Aku mencibir. Tekan posisi microchip di belakang telinga. Berbalik dan berjalan keluar. Perubahan rencana. Kirim mobil untuk menjemputku segera. Bertahun-tahun yang lalu, untuk memfasilitasi komunikasi dengan dunia luar. Saya menanamkan chip komunikasi ini di bawah kulit di belakang telinga. Saya tidak menyangka penggunaan kompetisi hari ini. Tapi beritahu wanitamu, saya ingin bercerai. Biarkan dia datang menemuiku. Aku belum selesai. Matanya tertuju pada barang-barang yang dibawa oleh para pelayan. Saya melihat beberapa pelayan memegang beberapa nampan. Ada jam tangan haute couture edisi terbatas. Ada puluhan sepatu Keds, sepatu kulit dan pakaian kasual merek haute couture lainnya. Saya tidak bisa tidak menjadi renyah. Mengapa saya merasa seperti saya telah jatuh ke dalam keluarga kaya dan dibesarkan? Meskipun saya adalah pengontrol batu besar, biasanya menghemat uang, hal-hal baik ini tidak mau membeli. Pelayan itu tersenyum saat melihat ini.
Ini disiapkan untukmu oleh wanita tertua. Aku akan mendengarnya. Wajahku sakit semua. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Jika jam tangan yang begitu indah diberikan kepadamu. Pak, tolong berpakaian. Wanita tua itu secara khusus memesan. Setelah dibilas, saya akan merebus sup ginseng untuk Anda setiap hari. Biarkan kamu minum. Lakukan pekerjaan dengan baik untuk kuil Yan Mianzi keluarga Chu. Mendengar ini, aku langsung menggoreng Mao Busen decoction. Keturunan yang diperpanjang masih bilas. Belikan aku dengan cara ini. Kamu terlalu meremehkan orang. Perceraian aku pergi kepadanya. Saya, Jiang Che, tidak akan pernah melakukan pendarahan. Aku mencibir. Dorong beberapa pelayan dan berjalan keluar. Tapi hanya beberapa langkah cepat menuruni tangga. Tapi bertemu dengan ketidakharmonisan. Apakah asal-usul keluarga kecil yang buruk? Pada malam pertama pernikahan, saya harus berlutut dan menawarkan teh ke rumah ibu mertua saya. Jiang Che bahkan tidak mengerti aturan ini, kan? Sepupu. Jiang Wenze mengikuti seorang pemuda yang dipenuhi merek terkenal. Berdiri di bawah dengan cara yang mendominasi. Pemuda itu juga menatapku dari atas ke bawah dengan arogan. Mata cemburu, Lin Qingyu menolaknya. Hanya untuk pemborosan seperti itu. Apakah tidak ada wajah? Anjing yang baik tidak menghalangi. Melihat ekspresi jahat pemuda itu. Ada hawa dingin yang keluar dari hidungku. Itu memperkenalkan saya kepada saudara tiri Chu Lori. Chu Yunhao dan aku bersekolah di sekolah yang sama. Saya akan menyelesaikan akun dengan saudara perempuannya. Anak itu muncul sendiri. Wajahnya sangat marah. Jiang Toru, kau adalah alat kesuburan yang memerah. Saya melihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Anda pikir Anda berada di tempat tidur Chu Lori. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana orang-orang pembilasan itu mati di masa lalu? Dia memiliki senyum muram, menggertakkan gigi. Siapa di seluruh ibu kota yang tidak berani menganggapnya serius? Dia ingin Lin Qingyu melihat dengan jelas. Siapa yang lebih baik, dia atau Jiang Che? Tepuk tangan meriah terdengar. Chu Yunhao menutupi wajahnya. Kamu berani memukulku. Itu kamu. Mulut penuh kotoran. Saya melihatnya dengan jijik. Tapi hatiku waspada. Rumor itu ternyata benar. Tampaknya Nona Chu tidak mudah untuk dihadapi. Kang Toru, kau sudah selesai. Tunggu sampai Chu Lori bosan bermain. Aku harus bunuh diri. Chu Yunhao tidak menyangka aku akan begitu sombong. Raungan kemarahan. Jiang Wenze juga membantu dengan pistol. Apa yang masih kau lakukan saat memberontak? Tangkap anak ini untukku. Saya melihat siapa yang berani. Paman. Suara dingin dan santai tiba-tiba terdengar. Semua orang di aula akan berada di tempat dalam sekejap. Orang yang memindahkanku Chu Lori. Keluarga Jiang benar-benar tinggal di lingkaran emas cukup. Suara emas wanita itu penuh makna. Suasana di sekitar tenggelam ke titik beku. Wajah Chu Yunhao berubah secara dramatis. Keringat dingin di dahi. Bagaimana dia bisa mendengar dengan jelas? Wanita di Chu Lori pergi bekerja pagi-pagi sekali. Melihat wanita cantik yang berjalan perlahan. Mau tak mau aku memikirkan tubuh seputih salju wanita tadi malam. Wanita yang tidur denganku tadi malam. Wanita di depan setan wanita bete yang dikabarkan. Wajah yang cukup memukau seluruh ibu kota. Sepasang kecantikan yang cerdas dan dingin. Di bawah jembatan hidung yang halus. Bibir tipis kencang dan pucat sakit-sakitan. Wajah ini jelek. Saya khawatir itu ditempatkan di seluruh industri hiburan. Itu juga beberapa keberadaan. Aku ditiduri oleh wanita seperti itu tadi malam. Mataku terlalu tumpul. Chu Luoli juga merasa aneh.
Alis sedikit kasar. Sepasang mata indah menyapu melewatiku. Rekan-rekan tergila-gila seumur hidup. Orang yang dikirim oleh keluarga Chu kali ini. Ini kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Tadi malam adalah malam pernikahan pertamanya. Dia membutuhkan anak yang sah untuk mewarisi industri keluarga Chu masa depan. Di seluruh keluarga Chu, hanya wanita tua yang memikirkannya. Selama bertahun-tahun dia telah membantunya menemukan kandidat. Orang-orang dari keluarga Chu berambisi tetap mengganti dan membeli pasangan pernikahannya. Dia ingat pernikahan pertama ketika dia tidak dijaga. Dia hampir terbunuh oleh apa yang disebut pisau terpadu paman. Dia harus waspada. Tubuhnya tidak akan bertahan lama. Ia sangat puas dengan tubuh yang akan ditarik. Hanya tidak tahu, kali ini anak itu, apa kau juga berkolusi dengan keluarga Chu? Ingin membunuhnya. Pada saat terakhir ketika saya tidak bisa menahan napas. Chu Luoli akhirnya menarik kembali pandangannya dan menatap Chu Yunhao. Suara malas berlutut kakak. Suara Chu Yunhao bergetar dan dia berlutut untuk melihatnya dan ingin membela diri. Mata Chu Luoli mendadak dingin dan suaranya meninggi. Lutut Chu Yunhao melunak. Berlutut di tanah tak terkendali. Saya masih ingin membela saudara perempuan saya. Orang-orang seperti keluarga Jiang tidak pantas membawa sepatu kami. Anda memanggil saya Chu Lori lagi. Miki Meimu dengan mikroblog yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang-orang Chu Lori menggunakannya. Ajarkan oleh Anda. Adegan itu terdiam sejenak. Pelayan itu sangat gugup sehingga dia menahan napas. Orang tua itu meninggal. Chu Luoli menyelamatkan keluarga Chu sendirian. Bahkan hanya beberapa tahun. Biarkan keluarga Chu menjadi eksistensi teratas dalam lingkaran emas. Keluarga Nona Chu ini, itu masih keberadaan paling menakutkan dari keluarga Chu. Chu Lori bermain dengan jari putih peri. Suara dingin itu terdengar lagi. Jika Anda tidak bisa belajar diam, Anda harus mengingat pelajarannya. Beberapa perusahaan yang Anda kelola diserahkan kembali dalam sehari. Seret ke aula leluhur dan dapatkan hukumannya sendiri. Wajah Chu Yunhao berubah secara dramatis ketika dia mendengar kata-kata. Aku tidak bermaksud. Bisakah saya meminta maaf kepada saudara ipar saya? Saudari. Dia meraih kaki celana saya dan mencoba membantu saudara ipar saya. Tolong bantu saya mengatakan sesuatu. Kakak ipar, dia akhirnya mengambil alih beberapa perusahaan. Masih belum duduk diam. Serahkan sekarang. Saya sangat langsung. Letakkan kaki celana Anda dengan ringan. Itu diambil dari tangan Chu Yunhao. Tiba-tiba beberapa pengawal menyeret Chu Yunhao keluar tanpa ampun. Keluarga Jiang memutuskan kontrak dengan keluarga Chu. Chu Luoli tidak pernah melihat Jiang Wenzhe dari awal sampai akhir. Jatuhkan kata dan biarkan asisten menanganinya secara langsung. Lutut Jiang Wenzhe lemah seperti jiwa mayat. Hanya untuk satu Jiang Toru. Kerjasama antara keluarga Jiang dan keluarga Chu hilang. Itulah satu-satunya harapan bagi keluarga Jiang untuk memulai kembali. Jelas hanya alat kesuburan. Chu Luoli sebenarnya sangat peduli dengan Jiang Che. Aku hanya bisa mengerutkan kening ketika aku melihat semuanya. Chu Lori beberapa kata. Itu langsung menyakiti Chu Yunhao dan keluarga Jiang. Wanita tertua ini memang tangan dan mata di ibu kota. Nona, tolong. Kemudian pelayan itu tiba-tiba berbicara. Itu saja. Cukup diikuti. Mari kita lihat apa yang direncanakan iblis wanita ini. Temukan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Saya mengikuti pelayan melalui aula belakang. Saya akhirnya melihat tempat duduk di pavilion. Kudengar kau menceraikanku. Wanita di halaman itu berkata dengan santai. Sudut mulutku berkedut. Menatap wajah es batu wanita di depannya. Menelan kata-kata.
Adikku seperti ini. Tiba-tiba aku merasa sebaiknya aku berhati-hati. Tidak, maksudku tidak. Datang dan makan. Dia menyela saya dengan sebuah kata. Tidak memberi saya kesempatan untuk membantah. Dengan mulut terbuka, saya tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan. Pada akhirnya, dia duduk diam di seberang Chulori. Lupakan saja, makan dulu. Saya akan mengungkit perceraian ketika suasana hati wanita itu lebih baik. Dia menyuruhku duduk, mata kurang dingin. Kemudian dia memperhitungkan sosok saya. Tinggi 1,8 meter. Rambut bersih terpendek. Sosok bagus yang tak bisa ditutupi seragam sekolah. Dan wanita itu, dia terlalu berpengalaman tadi malam. Terlihat lebih baik dari yang dia bayangkan. Anda dalam keadaan sehat. Chulori mengetuk meja dengan penuh minat. Ini seperti melihat suatu objek. Keluarga Chu dengan hati-hati memilih orang-orang yang dikirim. Sempurna memang, aktingnya juga sangat bagus. Bahkan dia tidak bisa melihat sesuatu yang mencurigakan. Bahkan berinisiatif untuk meminta cerai padanya. Dia berusaha menghilangkan kecurigaannya. Dia mengaduk kopi di tangannya. Cuci bibir tipis. Beri aku bayi untuk menangis. Suaranya belum jatuh. Saya menyemprotkan seteguk sup pengisian ulang. Aku melihat ke seberang jalan dengan kaget. Seorang wanita dengan awan terang dan angin. Sulit dipercaya. Di mulut wanita cantik ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata eksplosif seperti itu? Koko, hai kamu. Apakah kamu bercanda? Saya tersedak dan batuk. Saya seorang mahasiswa yang tidak berdaya. Dan yang ini bernilai lebih dari 1 miliar. Iblis dengan sosok iblis. Anda ingin memiliki monyet dengan saya? Anda pikir saya bercanda? Chulori melihat ekspresiku. Jipitkan matamu. Rambut berkedip di fundus mata. Tak seorang pun di seluruh ibu kota akan mempertanyakan apa yang dia katakan. Apakah anak ini ingin hidup? Saya pikir Anda harus memikirkannya. Penjelasan mulutku berkedut. Sebelum aku selesai, ada kartu bank bronzing hitam ekstra di depan Anda. Ada 1 miliar di sana. Setelah bayi itu lahir, saya akan memberi Anda kompensasi 1 miliar lagi. Mengirimmu ke luar negeri. Saya juga akan memastikan keamanan Anda di rumah. Dia sedang menguji, juga menonton reaksi saya. Dia mengharapkan ekspresi yang diharapkan dariku. Tersesat di dunia indah yang dia bangun. Berapa banyak kekurangan yang terpapar untuk datang dan membunuhnya? Bibirku bergerak, melihat mata dingin Chulori. Indra keenam saya memberitahu saya bahwa saya curang. 100 juta, apakah ini uang pembelian hidup? Wanita berbahaya di depanku ini. Tujuannya jelas tidak sederhana. Mereka yang dulu mati adalah bukti terbaik. Dan jaga aku tetap aman. Mulut wanita, hantu pembohong. Nona Wu, aku perlahan mengangkat kepalaku. Bisakah saya menolak untuk membuka mulut? Tidak bisakah Chulori menjadi penentu? Alis naik sedikit. Dia menolakku. Apakah dia tahu berapa 100 juta itu? Atau apakah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Chu telah belajar menjadi baik sekarang? Aktingnya bagus banget. Dengarkan ini. Aku menamparkan meja dengan amarah di wajahku. Chulori mempermalukanku. Saya orang besar yang bisa makan, tidur, dan bekerja. Jangan mempermalukanku dengan uangmu. Mau saya setuju. Saya punya syarat lain. Operasi saya mengejutkan beberapa pelayan di samping. Paman baru ini. Beraninya kau berbicara dengan wanita tertua seperti ini. Beraninya kau membuat syarat. Kau mau apa? Selama aku bisa melakukannya, aku bisa berjanji. Mata Chulori secara tak terduga memancarkan tahta. Aku menunggunya di sini. Kau ambisius?
Saya bahkan tidak suka 100 juta. Menantikannya. Tapi kalimatku selanjutnya membuatnya bingung. Ambil kembali uangmu. Aku akan menunaikan kewajibanku sebagai seorang suami. Tapi aku harus cepat hari ini. Mari kita tidak bicara. Aku akan ke kelas. Menyelesaikan. Aku mendorong kartu hitam itu kembali dengan wajah benar. Mengambil jaket seragam sekolah dan berlari keluar halaman. Hilang polos dan menyedihkan. Pagi, tidak berani. Itu pengurangan untuk kredit biasa. Hingga ia berlari keluar halaman. Mau tak mau aku melihat kembali iblis wanita itu. Kepala masih ingin berbohong kepada tuannya. Jika Anda mengambil uang itu, ini tidak setara dengan penandatanganan langsung. Jual diri Anda pada perhitungan keluarga kaya yang sama. Pada usia 5 tahun. Orang tua meninggal dalam kebakaran. Tahun-tahun ini, aku diam-diam mengembangkan kekuatanku. Selidiki penyebab kematian orang tua. Itu sudah dekat. Sekarang, tiba-tiba, segalanya akan datang bersama-sama. Jika saya tidak siap untuk hari hujan sebelumnya, saya khawatir saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya sekarang. Bagus, Jiang Wenzi. Keluarga kerabat sedarah. Pencerahan saya secara bertahap meredup. Saya tidak ingin mengakhiri pengurangan harga secepat ini. Sekarang sepertinya Anda memilihnya sendiri. Di dalam paviliun bunga, Chulori menatap kartu hitam yang dikembalikan. Tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, dia ditolak. Dia benar-benar ditolak. Apa tujuannya? Bukankah aku terlihat baik? Dia menyipitkan matanya dengan dingin. Aku hanya bisa melihat ke cermin. Tanya asisten di sekitar Anda. Apa wajahnya sudah tidak menarik lagi? Anak itu menolaknya. Anda harus tahu bahwa seluruh ibu kota telah melihat wajahnya. Tidak ada yang mau jatuh ke keluarga Chu. Dan dia tidak bergeming. Tidak terlalu. Nona akan selalu menjadi wanita tercantik di Beijing. Ada beberapa perbedaan dalam asisten wanita. Aku serius. Lantas, kenapa? Chu Luoli mengusap alisnya. Sembunyikan sedikit keraguan di matamu. Mengedipkan mata pada pengawal di belakangnya. Kirim paman untuk mengawasinya. Dia ingin melihat apakah anak ini tidak menginginkan uang. Kau mau apa lagi? Aku baru saja keluar dari paviliun bunga. Pengawal kaki belakang mengikuti. Melihat pengawal yang mengelilingi. Aku hanya bisa pergi ke Maibah keluarga Chu. Sampai aku pergi. Bibir Chu Luoli mencibir samar. Sangat bagus anak ini yang bisa berakting. Dia menjadi semakin tertarik. Saya harap dia tidak mengungkapkan kekurangannya secepat ini. Dia suka permainan kucing dan tikus ini. Para pelayan di kedua sisi membelalak kaget. Terkejut dan takut. Wanita tertua benar-benar tersenyum. Dia ingat terakhir kali wanita tertua tersenyum. Masih mati. Dalam waktu 1 jam. Lihat semua informasi yang akan ditarik selama bertahun-tahun. Kartu hitam di tangan Chulori Dindro berbicara lagi. Mata secara bertahap menjadi gelap di luar universitas. Black Maibah melaju menuju gerbang sekolah. Menyebabkan sekelompok siswa bergejolak. Hingga Maibah berhenti. Beberapa pengawal berpakaian hitam keluar dari mobil terlebih dahulu. Buka pintu mobil dengan sangat hormat. Angsa kesepian, saya melihat ke gerbang sekolah. Sekelompok siswa menatap lurus ke arahku. Saya tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk. Saya harus gigit jari dan keluar dari mobil. Saat melihatnya keluar dari mobil mewah itu, semua penonton dibutakan. Jiang Toru ini bukan orang yang telah mengejar Siyu senior selama setahun. Sederhana, apakah keluarganya begitu kaya? Dia bersenandung. Keluarga Jiang yang sia-sia tidak akan memberinya uang. Itu mobil sewaan, kan? Berani mengejar Muse bulan barat. Jangan melihat ke cermin.
mendengarkan diskusi sekelompok siswa. Saya ingin tetap low profile. Sekarang saya tidak mau. Saya hanya ingin memasang gelombang garpu. Jadi aku sengaja merentangkan tanganku dan bersandar pada Maibah. Sarkastik, Maibah ini berbeda. Melihat ke atas adalah langit berbintang. Saya tidak akan mengatakan siapa yang terbaik untuk hidup. Sekelompok pria memerah karena marah. Aku benci gigiku. Anda berbalik. Gadis itu terpesona. Beberapa siswi berkerumun. Dengan malu-malu mencubit ponsel senior. Bisakah Anda memberi saya informasi kontak Anda? Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Masalah dalam biologi manusia. Benar saja, ini adalah kekuatan super. Saya tidak menyangka trik ini bekerja dengan baik. Saya akan dengan sopan menolak. Detik berikutnya, dia akan tiba-tiba terlihat jelek di tempat yang sama. Karena di depanku, Lin Qingyu menatapku dengan dingin dengan kemarahan di wajahnya. Jiang Che, apa kau tidak akan menjelaskannya padaku? Pada saat yang sama, keluarga Chu, saat suara hisapan di kamar mandi berhenti. Di bawah awan dan kabut, sepasang kaki telanjang seputih salju menginjaknya. Di karpet bulu angsa yang mewah, Chu Luoli membuka tangannya. Halo tetesan uap yang jatuh di pinggiran kota. Nona menemukannya. Asisten pelaporan. Pelayan itu maju untuk menyeka dan mendandani Chu Luoli. Dengarkan laporannya. Mata indahnya yang setengah menyipit akhirnya memiliki alam. Lalu katakan, orang tua Jiang Toru yang berusia 18 tahun meninggal. Rumor mengatakan bahwa wanita yang dikejarnya tidak meninggalkan pohon cemara. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setiap kali seorang gadis setuju untuk jatuh cinta dengan pamannya, paman berhenti mengejar. Sejauh ini, mantan pacar yang benar-benar dikencani oleh pamanku hanya tetangga Qianqin Mausoleum Qingyu. Dikatakan bahwa paman telah mengejarnya selama lebih dari setahun. Semakin banyak asisten berbicara, semakin dia ketakutan. Saya memberi Jiang Che jempol di hati saya. Dia segel penjilatan rumah di SIMP. Apakah ada selera buruk? Wanita tertua mereka adalah orang aneh yang rapi untuk pria. Benar saja cukup. Pada saat ini, rasa dingin di mata Chu Luoli menjadi semakin kuat. Chu Luoli dengan ringan mengangkat bibir merahnya. Sudut bibir melengkung dan meluap. Merak angin yang terkenal dari keluarga Lin Qingyu. Lin Qingyu, satu-satunya pewaris keluarga Lin. Karena wajah cantik, sosok bergelombang dan flamboyan cerah. Temperamen sombong, bahkan tidak pernah membuat mahakarya terkenal. Itu menjadi bunga yang populer. Sepertinya ada pertemuan, segel dan lukai musuh 800 dan kehilangan 1000. Tidak ada yang berani memprovokasi dalam lingkaran. Tampaknya mangsa ini lebih menarik dari sebelumnya. Mata Chu Luoli menyipit berbahaya. Manfaatnya semakin dingin. Dia pikir, anak ini Jiang Che juga di sini untuk membunuhnya. Tapi sekarang dia menolak uangnya. Dia sepertinya semakin penasaran dengan anak ini. Berani memprovokasi anjing gila seperti itu. Itu benar-benar membuatnya terkesan. Sekitar seminggu yang lalu, Lin Qianqin tampaknya memiliki konflik dengan pamannya. Lin Qingyu putus. Dan asisten itu berhenti. Ambil tas ulasan. Tampaknya buku paman tidak membawa Chu Luoli Xiao. Ia melirik tas sekolah yang sudah dicuci dan sedikit memutih. Dia tidak bisa tidak mengingat napas yang meyakinkan pada anak itu tadi malam. Dia kurang tidur selama bertahun-tahun. Saya tiba-tiba tidur nyenyak tadi malam. Lalu dia juga bermain dengannya. Kecuali bibir Kyle. Saya secara khusus mengeluarkan glasir bibir plum yang dingin. Cukup dicat. Lalu ia mendongak menatap cermin kaca di depannya. Karena glasir bibir terlihat lebih dingin dan bergerak.
Chulwoli puas didorong untuk mengantarkan bukunya. Dari luar ke dalam, Lin Qingyu tampak murung, mendekatiku selangkah demi selangkah. Jadi kamu suka tubuh anak-anak? Apakah dia secantik aku? Lin Qingyu menyapu wajahnya. Sosok datar gadis sekolah dasar menatapku. Dia memintaku untuk menyajikan minuman seminggu yang lalu. Alhasil, setelah aku mabuk, dia benar-benar memanggil nama yang disebut Sumian. Dia sangat marah. Itu keras untuk saya untuk sementara waktu. Saya tidak berharap melihat saya memukul seorang gadis. Lin Xingyu merasa seperti dia telah dipermainkan. Dia adalah Sumian. Senior, Anda salah dengar. Bagaimana bisa ada Sumian? Aku berbohong, aku malas saat membuka mulut, tapi aku bisa mengakuinya. Aku hanya bisa menggigit sampai mati sekarang. Tidak ada Sunian orang ini. Jika tidak, jika Lin Qingyu, saya tahu saya digunakan sebagai pengganti. Wanita gila ini pasti akan mengejarnya ke seluruh ibu kota. Barulah Lin Qingyu menunjukkan senyum puas. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya akhir-akhir ini. Kemudian kembali dengan patuh. Hari ini saya ingin merek blueberry dan iklan susu kalsium. Beri aku uang di siang hari. Dan dia seperti, aku akan kembali. Letakkan tas itu di tanganku dengan terampil. Dan berjalan ke sekolah. Dan aku tidak bergerak. Kakak, kita sudah putus. Nada suaraku jauh. Terjadi keributan. Orang-orang di sekitar terkejut. Dan aku hanya mengabaikannya. Saya telah menyaksikan Lin Qingyu menghabiskan setahun terakhir. Tapi karena wajahnya mirip dengan Sunian, sekarang saya terobsesi sekali. Maka tidak perlu untuk itu. Kakak senior muda berkumpul dan bubar. Sikapku dingin. Kemudian dengan sopan meletakkan kembali tas di tangannya. Berbalik dan ingin pergi. Tapi pergelangan tangan itu diam-diam dicekik. Mata Lin Qingyu merah. Ada jejak kepanikan yang langka di matanya. Jiang Che, kapan kamu akan membuat masalah? Saya sudah muak dengan trik yang sulit didapat. Aku tidak ingin mendengarmu menolakku lagi. Anda pergi membuat kartu blueberry sekarang. Saya ingin makan suara wanita bergetar. Lihat jarakku. Dia memiliki perasaan panik yang tak bisa dijelaskan. Dia mengakui bahwa saya memperlakukan Jiang Che sebagai mainan pada awalnya. Itu karena dia pikir tujuannya tidak murni. Tapi tahun ini, Jiang Che ada di sisinya sepanjang waktu. Dia telah mengembangkan kebiasaan sedemikian rupa sehingga saya terpisah darinya selama seminggu. Dia sudah memulainya, bukan tadi malam. Bahkan kurang tidur sepanjang malam. Dia berbisik. Suaranya sangat lembut. Toru Jiang. Saya sudah cukup. Kembalilah. Apakah kamu tidak menyukai orang-orang itu? Aku sudah membiarkan mereka pergi. Apakah sudah baik-baik saja sekarang? Mata Lin Qingyu merah. Tidak bisa membedakan emosi apa. Tapi dia hanya membenci sikap jauh Jiang Che terhadapnya. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda. Dia sangat dibutuhkan oleh seluruh keluarga. Memiliki harapan yang tinggi. Dia kehilangan masa kecilnya. Tumbuh dengan gangguan bipolar sialan. Setiap kali dia ingin baik-baik saja, dia akan keluar dan menyiksanya. Dia tidak menyukai orang-orang itu. Tapi dia hanya ingin satu. Anda akan merasakan kesepian hati penyair. Tahun ketika hanya Jiang Che yang berada di sisinya. Gangguan bipolarnya sangat lega. Saya tidak bisa mengejar masalah Sunian. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Tapi senyumku membeku. Didorong senior Lin Qingyu dengan ringan. Anda mengungkit perpisahan. Jangan konyol. Aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Aku harap kamu juga tidak menggangguku. Aku tersenyum pergi. Bersikap sopan seperti orang asing.
Apakah itu sesuatu yang belum pernah dilihat Lin Qingyu? Dia tidak akan melakukan itu padanya sebelumnya. Dia tidak menyukainya. Jiang Ce, berhenti untukku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau berpikir jernih. Bukankah kau ingin pergi ke perjamuan komersial di ibu kota? Lin Qingyu akhirnya cemas. Dia meraung. Mendengar itu, saya benar-benar berhenti. Dia memiliki mata merah. Hanya kepribadiannya yang bangga yang membawanya kembali ke sana. Tampilan kemenangan. Dia tahu bahwa tidak mungkin Jiang Ce tidak menyukainya. Akan ada perjamuan kamar dagang besok malam. Maka semua orang berkuasa di ibu kota akan datang. Saya akan memberi Anda 1 hari untuk memikirkannya. Lin Qingyu melihatku berbalik, menarik kartu nama dan memasukkannya ke keras saya. Berpaling. Langkah kakinya cepat. Lebih tepatnya aku takut aku akan menolak. Ini seperti melarikan diri. Diskusi di antara para penonton semakin keras dan semakin keras. Apa yang dipikirkan Jiang Ce ini? Bermain keras untuk mendapatkan. Dia adalah pemilik ruang penyelamatan untuk Sister Lin. Berani bertaruh. Dia bisa bertahan selama beberapa menit tanpa pergi ke Sister Lin. Saya bertaruh 30 detik. Diskusi dan ejekan. Aku mengusap alisku. Lempar kartu nama langsung ke tempat sampah. Bisnis March beberapa bulan yang lalu saya gatal untuk pergi. Tapi sekarang aku sendirian. Kuota masuk mencapai. Tidak perlu mengandalkan Lin Qingyu lagi. Bantu saya menyelidiki informasi Chulori di ibu kota. Aku melihat Lin Qingyu pergi. Kemudian posisi Chip datang ke sisi yang berlawanan dan ada balasan. Aku menarik tanganku. Tiba-tiba, aku merasakan tatapan dingin di belakangku. Aku mengerutkan kening. Aku berbalik. Pupil menyempit. Entah kapan ada jejak keindahan di gang itu. Itu adalah Chulori. Sekarang Chulori menatapku dengan dingin. Saya juga memiliki ransel anti pesawat baru di tangan saya. Nona Chu, saya merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun saya tidak menikahi Chulori secara sukarela. Tapi kenapa sekarang aku merasa sudah tertangkap dan diperkosa? Wajahnya sangat gelap. Butuh waktu lama untuk berbicara. Siapa dia? Teman biasa. Mencoba menyembunyikan kepanikan. Namun, sudut mulut Chulori. Tapi itu membangkitkan senyum lapar. Aku segera menyadari sesuatu, dan buru-buru, Nona Daochu. Aku sudah putus dengannya. Itu tidak penting sekarang. Jangan salah paham. Aku tidak ingin dia salah paham. Tapi penjelasan saya agak terlambat. Rasa dingin di mata Chulori menjadi semakin dalam. Untuk menikahi Lin Qingyu. Untuk mewarisi warisan. Bersedia membunuh. Benar saja, dia juga datang untuk membunuhnya. Dan itu bahkan lebih menjijikkan dari orang-orang itu sebelumnya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dia memiliki perasaan berdenyut jantung yang tak bisa dijelaskan. Berani berbohong padaku. Anda adalah yang pertama di seluruh ibu kota. Mengatakan bahwa Chulori akan memiliki ransel di tangannya. Itu terlempar ke tanah. Nona Chu, saya tidak berbohong. Saya ingin membenarkan. Telapak tangan putih wanita itu terjebak di jalurku. Dia memperhatikan di pipiku. Tanda merah yang ditinggalkan oleh kuku Lin Xingyu. Kilatan kekerasan dan paranoia melintas di matanya. Ini sedikit kotor, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia benar-benar sangat berharap dia tidak. Tujuan tidak murni. Aku mengerutkan kening. Dia menatap wanita di depannya dengan wajah dingin. Chulori, jangan pergi terlalu jauh. Apakah Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan? Lihat tanda merah di wajahku. Kekerasan di matanya memudar. Lepaskan dan jelaskan. Sepertinya kamu belum tahu siapa dirimu. Sebagai suami kontrakku,
Anda harus memenuhi pengetahuan Anda. Saya tidak suka hal-hal yang telah disentuh orang lain. Bawa pamannya kembali dan cuci dia. Setelah mengatakan itu, Chu Luolin berbalik dan langsung masuk ke dalam mobil. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Saya melihat beberapa pengawal berjalan ke arah saya. Aku tak sempat melawan. Orang pingsan. Bangun lagi. Itu gelap gulita. Saya mencoba untuk bergerak, tapi dengan suara tabrakan rantai yang tajam. Apa yang terjadi? Dengan cahaya bulan, saya melihat diri saya berbaring di bak mandi porselen putih. Tiba-tiba pintu kamar mandi dibanting terbuka. Wanita itu terbangun dengan suara dingin. Dalam bahasa Cina klasik, saya melihat ke atas. Saat ini, Chu Luolin bernegosiasi dengan siang hari. Ketidakpedulian benar-benar berbeda. Ada kekerasan haus darah di wajah. Cahaya merah berbahaya di mata hitam. Apa yang kau coba lakukan? Aku menatap lekat wanita berbahaya di depanku ini. Menyusut kembali, pergelangan kaki dicengkeram jarang. Chu Luoli sedang bermain dengan hewan peliharaan kecil. Lepaskan kau, lepaskan aku. Aku berjuang untuk mengeluarkan kakiku. Aku tidak peduli jika dia tidur dengannya. Apalagi yang diinginkan wanita gila ini? Aku tidak bisa berhenti tersipu. Nona Chu, ternyata rumor mesum tentangmu itu semua benar. Kamu sangat menyenangkan. Diam, Chu Luoli, minum dengan dingin. Orang-orang di keluarga Chu itu benar-benar semakin dingin. Untuk membunuhku, bahkan dengan biaya membeli rumah Tongjiang untuk mengirimmu ke sini. Matanya dingin, sudut mulutnya tiba-tiba membangkitkan senyum. Kalimat ini sangat bagus. Sayang sekali aktingmu sangat buruk. Aku mencibir. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Chu Daxiaji ingin menyiksa orang. Setidaknya pikirkan alasan yang bagus. Tapi kulitnya bagus, saya akui. Aku belum selesai. Cambuk itu memukulnya dengan keras. Aku memamerkan gigiku kesakitan. Apakah saudari memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 1? Condongkan aku, Kang Jiai Zi Jiangche. 18 tahun, dengan cermat mengejar Lin Qingyu selama setahun. Sederhana yang layak. Sangat sayang. Saya ingin tahu, untuk Lin Qingyu, apa kamu benar-benar punya nyali untuk membunuhku? Chu Lori menatapku sambil mencibir. Gila melihat reaksiku. Saya tidak bisa menahan omelan. Aku tidak akan pernah mempercayai wanita cantik lagi. Itu semua setan. Chu Luoli hanya menatap wajahku. Senyumnya semakin dalam, tahukah Anda? Untuk pemburu. Semakin mangsanya menolak, semakin dia bersemangat. Saat dia berbicara, kasih sayang yang sama persis melintas di matanya. Ini bertahun-tahun, tubuh pertamanya yang cukup memuaskan. Tapi, dia datang untuk membunuhnya demi wanita lain? Sangat tergila-gila, wajah ini sudah mati. Aku benar-benar tidak tahan berpisah denganmu. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu hidup selamanya dengan cara lain. Dia berbisik sendirian, seolah takut menghancurkanku. Sentuh pipiku dengan lembut. Akasia telah menentukan hidup dan matiku. Akhirnya aku tidak bisa duduk diam. Tetap bersama gadis gila ini. Aku akan gila jika aku tidak mati. Apalagi yang kau tahu? Aku terus menatapnya. Diam-diam mengeluarkan pisau dari manset. Tidak dirantai di belakang. Kau menyelidikiku. Apa hubungannya ini dengan Lin Qingyu? Apa gunanya aku membunuhmu? Mendengar nama Lin Qingyu, Chu Lori menangis dingin. Masih berpura-pura menikahi Lin Qingyu untukku. Anda benar-benar melakukan segalanya. Bersedia menikah denganku, pria sekarat yang telah mengatasi penyakit serius. Wanita baik seperti apa yang dia miliki? Sepasang niat membunuh yang dingin. Dan entah kenapa cemburu.
Dia belum pernah bertemu siapapun untuk menikahi wanita yang kau cintai. Bahkan tidak menginginkan hidupmu. Mengapa Lin Qingyu? Jelas dia tidak lebih jelek darinya. Chu Luoli, kamu gila. Omong kosong apa? Membunuhmu? Kenapa aku harus membunuhmu? Siraman di wajahku terasa tidak bisa dijelaskan. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Wanita yang tidak masuk akal itu melepaskan rantaiku. Saya ingin bercerai. Perceraian, aku memarahi. Sambil mati-matian membuka rantai di belakang punggungnya. Bang! Rantai akhirnya terlepas. Dan mataku berbinar. Bangun dari bak mandi. Terkejut, haha. Chu Luoli, sebaiknya Anda menyewa pengacara terbaik di Beijing. Aku akan menuntutmu. Aku tertawa terbahak-bahak. Liang tersedak, bangkit dan ingin berlari. Namun, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Suara renyah dari peluru yang dimuat. Benda keras yang dingin menempel di belakang kepalaku. Aku membeku. Aku tidak bisa bergerak. Zhu Luoli tersenyum. Tersenyumlah dengan dingin. Oke. Kenapa kamu tidak berlari? Aku memarahi semua orang. Wanita gila ini. Bagaimana mungkin hal ini tidak diberitahukan kepada saya? Apa ini game kelas atas? Tidak buruk. Anda adalah seluruh ibu kota. Orang pertama yang menyakitiku membunuhmu seperti ini. Saya sedikit enggan. Dia menjilat jari-jarinya. Luka kecil yang tidak sengaja saya selipkan. Ketertarikan pada mata semakin kuat. Aku mengangkat tanganku dan perlahan berbalik Chu Luoli. Aku ingin tahu apakah kamu bodoh. Jika aku ingin membunuhmu, tadi malam adalah kesempatan terbaik. Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Chu Luoli hanya tersenyum tipis. Itulah yang mereka semua katakan sebelumnya. Lalu kamu tahu, Villa Mawar Chujia, kenapa kamu terlihat sangat merah? Sudut bibir wanita itu menggantung dengan darah yang dijilat. Senyum dingin membuatku merasa tidak nyaman. Saya selalu mendengar bahwa wanita tertua dari keluarga Chu adalah orang gila. Saya tidak berharap menjadi sangat gila. Aku pusing. Ayo seperti ini. Bahkan jika aku tidak dibunuh oleh Chu Luoli, mereka mati kehabisan darah. Aku mengertakkan gigi. Letakkan mulut lebar hitam di dahiku. Karena Nona Chu tidak percaya padaku. Lalu tembak. Bunuh saja aku. Nona Chu akan kehilangan satu-satunya orang di pihakmu. Begitu kata-kata itu keluar, saya jelas melihat wajahnya berubah. Aku benar. Saya baru saja mendengar apa yang dikatakan Chu Luoli. Aku menganalisis secara samar. Paman-paman itu ingin membunuhnya sebelumnya. Meninggal karena serangan balik. Itu sebabnya dia mencurigaiku saat melihat Lin Qingyu. Saya harus membuktikan diri. Nona Chu telah menyelidiki, aku seharusnya tahu. Saya memiliki perseteruan dengan keluarga Jiang. Semua orang di ibu kota tahu bahwa paman keluarga Chu tidak akan hidup selama 3 hari. Mereka ingin aku mati. Saya juga korban yang diplot. Aku menatap wajahnya. Lihat dia tidak marah. Saya melanjutkan, untuk Lin Qingyu. Aku tidak pernah menyukainya. Tidak pernah menyukainya. Kejar dia selama setahun. Chu Luoli menyipitkan matanya. Melihatku dari atas ke bawah. Memikirkan keaslian lukisan saya. Melihat perubahan ekspresinya. Dan aku mengacungkan 4 jari. Aku bersumpah. Chu Luoli makan dengan dingin, jika mengumpat berhasil. Tidak banyak orang yang tidak berperasaan di dunia ini lagi. Tapi aku punya cara untuk mencari tahu. Jika apa yang Anda katakan itu benar, aku akan menjadikanmu paman keluarga Chu yang tak terbantahkan. Memiliki semua hak. Dia melepaskan diri dengan jari-jari meluncur di lukaku. Tapi jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuatmu merasa 100 kali lebih buruk satu sama lain.
Suara dingin wanita itu memancarkan aura membunuh. Aku menahan napas. Jangan berani mengungkapkan sedikit pun. Sampai Chu Luoli. Gelap di lukaku. Aku membungkuk kesakitan. Aku pusing. Baru setelah itu dia menarik tangannya dengan puas. Dia melirik ke pintu dan asisten itu membalutnya. Jangan biarkan dia mati. Dan membuat sup untuk dia minum tepat waktu. Setelah melihatnya pergi, setelah saya tekan chip, saya berbisik bahwa saya baik-baik saja. Perhatikan untuk mengontrol berita di luar. Pada saat yang sama, saya merasa di hati saya bahwa wanita gila ini, termasuk leluhur Lin Qingyu 18 kali dimarahi seluruh. Ketika saya bangun lagi, itu sudah keesokan paginya. Saya benar-benar terbangun oleh rasa sakit. Dalam keburaman, saya melihat asisten di sebelah Chu Luoli. Ini menghentikan pendarahan. Cukup kasar untuk menjadi seperti wanita gila itu. Tenang saja, aku ingin berpura-pura tidur. Mau tak mau aku mengeluh karena itu sangat menyakitkan. Anda bangun dan tidak bergerak jika Anda ingin meninggalkan bekas luka. Nona memerintahkanmu untuk tidak meninggalkan bekas luka di tubuhmu. Itu mempengaruhi penampilan. Asisten itu berkata dan menatapku. Wajah penuh, Anda tahu. Aku berbaring di bak mandi. Sangat tidak yakin, dia mendengus, tidak. Aku tidak bisa duduk diam. Tetap bersama wanita ini. Mungkin suatu saat akan menjadi pupuk mawar. Saya harus menemukan cara untuk melarikan diri. Bagaimana dengan wanitamu? Saya memikirkan ini dan menyelidiki asistennya. Ekspresi asistennya ringan, dan wanita itu akan menyelidiki masalah Anda. Akan kembali sebelum tengah hari. Siang. Saya tidak tahu apa yang akan diketahui wanita itu. Aku tak bisa jamin. Mari kita cari kesempatan untuk lari dulu. Aku melihat tangan yang bersandar, mengerucutkan bibirnya. Tapi saya ingin pergi ke toilet dan asisten tidak jatuh cinta sama sekali. Tuan, selamatkan pikiranmu. Langsung di bak mandi. Kasar itu kasar. Aku meraung marah. 000 di lemari kamar mandi. Ponselku tiba-tiba berdering. Mataku langsung berbinar dan aku menatap asisten yang merupakan teman sekelasku. Saya seharusnya mengundang mereka ke perpustakaan hari ini. Tidak baik jika saya tidak menjawab telepon dan mereka menelepon polisi. Saya melihat Anda menjawab. Asisten itu menghela nafas, menarik pistol hitam dan meletakkannya di dahiku. Aku tertawa terbahak-bahak. Tidak mampu membelinya, bukan? Bagaimana bisa tidak bermain sesuai rutinitas? Resepsi diharapkan. Ying-Ying yang tersenyum mendorong telepon ke arahku. Aku mengangkat telepon. Lin datang dari sisi yang berlawanan. Di balik layar generasi kedua di samping Qingyu. Mengapa Pai Blueberry hari ini tidak datang? Tahukah Anda bahwa Suster Lin Sue marah? Tahu ngerti. Saya akan segera mengirimkannya. Mendengar nama Lin Qingyu, mataku tiba-tiba bersinar dengan peluang bagus. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Aku tersenyum dan menanggapi bahwa ada sesuatu yang tertunda hari ini. Itu belum dikirim. Ini akan dikirim sebelum sore. Kemudian dia menutup telepon. Saya khawatir generasi kedua di sisi yang berlawanan berbicara omong kosong. Asisten mengerutkan kening di sore hari. Pada sore hari, tampaknya ada perjamuan komersial besar di ibu kota. Wanita tertua tampaknya akan membawa paman ke sana. Saya melihat asisten itu mengerutkan kening. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa Anda dapat yakin. Setelah selesai, Anda dapat meminta seseorang untuk memberikannya. Dan aku membuatnya enak. Saya juga ingin memberikannya kepada wanita tertua untuk dicicipi. Kamar mandi ini kedap udara di semua sisi dan tidak bisa berjalan sama sekali. Dapur harus memiliki jendela ventilasi.
Ada baiknya untuk melarikan diri kalau begitu. Adapun kue blueberry, makan hantu, baiklah. Asisten dengan enggan setuju untuk membawaku ke dapur. Letakkan tanganku di belakang dapur. Saya menemukan pelayan kecil lain untuk mengawasi saya dan pergi. Bagaimanapun, villa ini dipantau di mana-mana, kecuali pipa ventilasi di bor. Kalau tidak, itu tidak akan pernah berjalan. Dia pikir aku master kecil yang nakal, tidak punya nyali. Sayang sekali dia tidak menyangka aku kejam. Begitu saya memasuki dapur, saya menatap pipa leding. Saya berpura-pura memasak dengan ketenangan pikiran. Bahkan, mata diam-diam mengamati. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rasa manis pie blueberry memenuhi dapur. Pelayan kecil yang mengawasiku tampak takjub. Baunya sangat enak, mataku berputar. Ingat, tentu, sekarang saya masih membutuhkan bumbu di tas sekolah saya. Anda membawanya ke saya. Lihatlah mata bersemangat dari pelayan kecil itu. Saya menunjukkan senyum sederhana yang telah saya latih ribuan kali. Aku mencubit blueberry dan memasukkannya ke mulut pelayan kecil itu. Wajah King Jun yang tidak berbahaya dengan rambut patah yang megah. Senyum tampannya tidak berubah. Pelayan yang baik ditangkap di tempat. Berbalik dan pergi. Saya segera mengemas semua pie blueberry dan membawanya pergi. Tidak ada satupun untuk wanita gila itu. Saya membaca sekilas sebotol mustard sebelum saya pergi. Makan dan makan membuatku terlihat seperti ini. Lin Qingyu juga tidak mau makan. Aku memberikan senyum jahat. Ambil mustard. Peras otakmu ke dalam kartu blueberry. Dosis mematikan. Saya masuk ke saluran ventilasi dan berjalan sendiri. Kali ini, saya harus memberitahu Lin Qingyu bahwa saya bukan pengecut. Saya sangat bersemangat. Naik lebih cepat dan lebih cepat di saluran ventilasi. Meski lukanya sakit, tetapi saya harus mengatakan bahwa keluarga Chu sangat besar. Saya merangkak untuk waktu yang lama. Akhirnya melihat seberkas cahaya. Baru saja akan keluar dari pipa. Sebuah suara tiba-tiba masuk ke telingaku, "Nona, kamu kembali." Itu suara asisten wanita Chu Luoli. Aku meraih ventilasi dan menunduk gugup. Tidak ada ekspresi di wajah dingin Chu Luoli. Bagaimana dia? Apakah kamu serius? Nona, jangan khawatir. Pamannya sangat baik, dan asistennya sangat sibuk, sehingga dia mengangguk puas. Ini adalah jalan menuju desa pegunungan. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di villa. Tidak, pamannya sudah pergi. Pelayan kecil itu bergegas keluar dengan panik. Wajah asisten itu tiba-tiba berubah. Ambil pelayan itu. Apa katamu? Paman sudah pergi. Paman hanya memintaku untuk membawakannya bumbu. Berbalik, dia sudah pergi. Gadis kecil itu tampak ketakutan. Tergagap berlutut. Wajah Chu Luoli berangsur-angsur menjadi gelap. Ada rasa dingin di mata yang dingin. Villa blokade. Selidiki semua pengawasan. Ambil dan patahkan kakinya. Suara dingin wanita membuatku menggigil dari kejauhan. Aku sedikit bingung. Patah kaki saja tidak cukup, kan? Dengan perintah Chu Luoli, seluruh villa dalam kekacauan, termasuk asisten dan pelayan, semua bergabung dengan tim pencari. Segera saya mendengar seseorang membukanya. Suara saluran ventilasi. Aku tercabik-cabik di dalam. Apakah Anda ingin kembali sekarang dan mengakui kesalahan Anda atau bertaruh? Berjudi dan akhirnya aku mengertakkan gigi. Buka pipa dan lompat keluar, cari kekayaan dan bahaya. Ternyata orang baik-baik saja, jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak pasti. Saya baru saja mendarat. Aku merasakan tatapan panas di atas kepalaku. Firasat tak menyenangkan. Biarkan seluruh orang saya berada di tempatnya. Tidak bisa begitu sial.
Aku menatap rumput zamrud di tanah. Hampir menghancurkan geraham belakang. Saya masih tidak tahan dengan pencegahan orang di atas saya. Perlahan mengangkat kepalanya. Hei, aku juga. Sial, aku tertawa. Melihat langit dengan kaku. Seperti yang aku duga. Orang yang berdiri di depanku. Itu di musim gugur dengan wajah main-main. Ditatap olehnya saat ini rasanya seperti terekspos. Mengapa saya tidak sabar untuk menemukan kebenaran? Saya tidak sabar untuk menemukan Lin Qingyu. Aku takut aku akan menyelidiki terlebih dahulu dan menyakiti kekasihmu. Dalam suasana canggung, Chu Luoli tertawa mengejek. Ada rasa asam dalam kata-katanya, bukan? Benar-benar tidak. Saya dengan cepat menyangkal. Ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Ini adalah nada dering kontak khusus yang eksklusif untuk generasi kedua. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Orang ini menelepon. Itu pasti terkait dengan Lin Qingyu. Jika wanita gila di depannya ini tahu, tidak butuh 1 menit untuk membuatkan saya spesimen. Asisten dan pelayan wanita datang terburu-buru dengan wajah salah. Kapan Anda akan mengambil telepon? Siapa itu? Sifat asli di mata Chu Luoli. Tidak ada apa-apa. Benar-benar digantikan oleh rasa dingin. Di bawah hidungnya, beraninya kau memanggil wanita itu. Apakah dia begitu menawan? Tidak relevan. Sudut mulutku berkedut. Saya sedang terburu-buru untuk menyembunyikan ponsel saya. Chu Luoli telah membangkitkan senyum eksklusif orang mati. Jika Anda tidak ingin mati, menjawab telepon adalah satu-satunya pilihan Anda. Aku meninggalkanmu, aku tertegun untuk sementara waktu. Sudut mataku melirik ke kolam di sebelah taman. Ia mengayunkan lengannya dan melempar ponsel itu terbang. Semua pelayan tercengang dengan operasi ini. Kekuatan lengan yang bagus. Chu Luoli melihat parabola. Wajahnya langsung menjadi sangat malu. Saya memiliki ekspresi sombong di wajah saya. Telepon apa? Aku tidak melihatnya sama sekali. Suaranya belum jatuh. Bayangan gelap melintas di depan matanya. 3 detik kemudian, asisten wanita itu memegang ponsel yang dilempar. Wanita dengan senyum di wajahnya percaya atau tidak. Tidak jatuh ke air. Aku tidak bisa menahannya kali ini. Chu Luoli melihat ekspresi kamarku yang rusak. Wajah Black Chen tiba-tiba menjadi bahagia. Tekan tombol jawab di wajahku. Bagaimana dengan kue blueberry? Biarkan anjing Anda memakannya. Mengapa Jiang Toru belum membawa pai blueberry? Jika Suster Siyu marah, habislah kamu. Output dari ledakan generasi kedua langsung ditransmisikan dari lubang suara. Tangan yang ingin saya hentikan akan berada di udara. Melihat jari-jari Chu Luolin memegang telepon. Aku merasakan aura membunuh. Temukan dia dan mati dalam sehari untuk memercikkan tubuh ke seberang. Generasi kedua masih membuat panggilan yang salah. Bagaimana itu seorang wanita? Ada seorang wanita dengan SIM. Tunggu generasi kedua selesai. Ponsel itu langsung dilemparkan ke air kolam oleh Chu Luoli. Mengapa Anda membuang ponsel saya? Kehilangan uang, itu diskon 3 kali lipat untuk model terbaru. Dagingku sakit. Saya harus membayar biaya produksi 1 semester. Tapi sudah terlambat untuk merasa kasihan pada ponsel yang sudah meninggal. Karena Chu Luoli sudah menatapku. Jika Anda menyukai ponsel, saya akan memberi Anda 100. Tapi apakah Anda akan menjelaskan kepada saya terlebih dahulu? Hal ini, Chu Luoli melihat kotak makanan penutup di tanganku. Cibiran. Itu dibuat dengan hati-hati selama 1 jam dan diberikan kepadanya. Tak bisa dijelaskan. Lihat, aku memegang kotak makanan penutup dengan erat. Dia kesal. Apakah dia sangat menyukainya? Tidak terlalu. Tidak. Sebenarnya, aku menatap mata lurus Chu Luoli.
menyembunyikan kotak makanan penutup di belakangnya dengan tergesa-gesa. Anda tidak bisa makan ini. Tidak bisakah aku memberimu ini? Ada jumlah mustard yang mematikan di sana. Apa perbedaan antara ini dan meledakkan bom waktu? Tapi tindakan ini jatuh ke mata Chu Luoli. Itu menjadi keterasingan dan ketakutan. Apa maksudnya? Beri dia sesuatu untuk Lin Qingyu. Saya Chu Luoli tidak pantas makan, bukan? Mereka merencanakan bersama dan suaranya mendingin. Saya ingin memberikannya kepada Lin Qingyu. Tapi dia bahkan tidak ingin melihatnya. Aku memegang kotak itu dan melangkah mundur. Saya tidak menyangka bahwa asisten wanita yang mencuri menara. Saya baru saja jalan-jalan. Kotak makanan penutup diambil. Benar saja, itu dibuat untuknya. Setiap bagian dari hati dan jiwamu. Chu Luoli, lihatlah merek blueberry yang manis itu. Hampir setiap kata, kedengarannya lebih seperti gigi terkatup bagiku. Satu-satunya pria yang dia suka. Membuat makanan penutup untuk orang lain. Masih sangat takut dilihat olehnya dan dibawa pergi olehnya. Sepertinya kamu masih belum belajar dengan baik. Aku punya cukup waktu untuk bermain denganmu. Chu Luoli dengan lembut mengangkat sudut bibirnya. Tersenyum dingin. Mata tergores di wajahku. Anda membawa paman untuk membersihkan aula depan untuk makan malam. Dia akan memakan sekotak pai blueberry ini, dan dia turun. Ambil pai blueberry jahat itu dan ubah menjadi villa. Bukannya kamu benar-benar tidak bisa memakannya? Aku benar-benar ingin menjelaskan. Tapi asisten wanita itu sudah berhenti di depanku. Anda seharusnya senang bahwa Nona dalam suasana hati yang baik hari ini. Pai blueberry itu menyelamatkanmu. Segera saya diantar ke kamar mandi oleh sekelompok pelayan. Puluhan pelayan, termasuk pelayan kecil yang memakan pai blueberry. Semua menatapku tanpa berkedip. Saya menutupi pakaian saya dan menembak sedikit. Kong, apakah itu buruk? Apakah Anda yakin ingin melihatnya? Aku takut dilihat oleh penyihir itu. Semua pelayan kecil ini tidak luput. Kami di sini untuk melayani Tuan. Paman, buka pakaianmu. Jangan membuat wanita tertua menunggu dengan tergesa-gesa. Beberapa pelayan kecil menerimanya begitu saja. Mereka membiarkan pamannya kabur sekali saja. Jika Anda membuat kesalahan lagi, aku takut aku benar-benar akan diusir dari keluarga Chu. Tidak, bagaimana saya bisa mencucinya jika Anda semua ada di sini? Pria dan wanita tidak mengerti. Aku sangat malu mencoba menjelaskan kepada para wanita ini. Tapi aku lupa. Wanita dilahirkan dengan sistem pemblokiran alasan. Alasan adalah alasan. Tapi sekelompok pelayan menatap. Setelah 5 menit, akhirnya aku menyerah. Aku mengertakkan gigi. Tarik tirai kamar mandi tembus pandang. Seperti janda kecil yang dimata-matai. Lap tubuh Anda setengah tertutup. Sekelompok pelayan kecil semuanya tersipu. Tubuh kaku tidak berani bergerak. Tidak ada yang memperhatikan aktor di luar pintu kamar mandi. Chu Luoli menekan penglihatan dingin dari panas. Dia bernapas sedikit cepat. Leher entah kenapa memanjat sentuhan merah. Biarkan mereka keluar. Ia melirik pelayan itu yang sudah tersipu malu. Dia tidak suka barang-barangnya. Perasaan ditatap oleh orang lain. Jika dia berlari, patahkan kakinya. Chu Luoli menarik kembali pandangannya. Tertarik. Mangsa ini menarik. Dia berharap Jong Che akan lebih pintar. Jangan mudah mati. Asisten wanitalah yang tidak berani melanggar perintah Chu Luoli. Mengedipkan mata pada beberapa pelayan. Beberapa pelayan yang sudah lama malu-malu dengan cepat melarikan diri. Hanya pelayan kecil yang makan pai blueberry. Ini semacam jatuh cinta. Ternyata aku pintar. Tidak kabur. Dan setelah kembali melalui Chu Luoli.
tidak membunuhku pertama kali. Seharusnya dia menyelidikinya dengan jelas. Dan aku keluar dari kamar mandi, mengikuti pelayan ke aula depan. Sekarang, wanita berpiyama sutra merah itu sudah duduk. Tunggu aku di seberang meja. Kau terlambat 5 menit 32 detik. Wanita di seberangnya berbicara dengan pelan. Nada yang tidak menyenangkan. Aku melihat meja sepanjang beberapa meter dan membuka mulutku. Saya tidak menangkap apa yang Anda katakan. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Asisten wanita Puff tidak luar biasa tertawa terbahak-bahak. Wajah Chu Luoli suram. Apakah Anda pikir saya tidak berani membunuh Anda? Kau tak punya nyali? Aku memelototi asisten wanita itu. Percikan darah. Chu Luoli tiba-tiba mengambil kotak blueberry jahat. Aku seperti musuh besar. Nona Chu, itu milikku. Bisakah Anda mengembalikannya kepada saya? Barang-barang Anda. Tapi sepertinya saya pernah mendengar bahwa ada salinan saya di dalamnya. Chu Luoli melirikku. Jipitkan matamu. Anda takut saya akan memakan hati yang Anda berikan kepada Lin Qingyu? Atau apakah Anda mengatakan Anda membuat satu untuk saya juga? Kau membodohiku. Barang ini tidak enak. Aku membuka mulutku dan berhenti. Jika Anda memberitahu dia ada mustard di dalamnya, lalu aku sengaja mengacaukannya. Saya ingin naik dan mendapatkan pie blueberry kembali. Tapi beberapa pengawal sudah berdiri di belakangku. Saya hanya merentangkan tangan. Makanlah. Makanlah, sulit membujuk hantu sialan itu. Makan saja. Chu Luoli melihat bahwa saya diam. Buka kotak makanan penutup sebagai pemenang. Rasa manisnya meresap, bahkan membayangi meja makanan lezat. Hanya saja penjualannya sedikit berbeda. Pie blueberry agak kehijauan. Dia mengambil sepotong blueberry dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, rasa pedas yang menerpa kening meledak di mulut. Kecuali ekspresi pil, seindah kembang api yang meledak. Jiang Che, kamu berani bermain denganku. Wanita, suara dingin dan marah meledak di telingaku. Tidak bisa menyalahkan saya. Aku benar-benar mencoba membujuk lagi. Anda tidak mendengarkan saya. Aku menutup wajahku dan berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tapi detik berikutnya aku tidak bisa tertawa. Saya melihat Chu Luoli tiba-tiba bangkit dan mengedipkan mata. Sekelompok pelayan dan pengawal otomatis mundur. Di aula depan yang besar, hanya aku dan Chu Luoli 2 orang. Chu Luoli dengan sepatu hak tinggi mendekatiku selangkah demi selangkah. Suara sepatu hak tinggi yang menghantam tanah seperti ibu mertua. Itu membuatku menelan. Wanita kuat tiba-tiba mengungkapkan yang lebih menakutkan daripada tidak berbakti. Tercibir, jangan gugup. Aku akan bermain denganmu perlahan. Dan dia menatap pergelangan tanganku. Tersenyumlah, sepertinya kamu tidak menyukai rantai itu. Kalau begitu mari kita ubah. Suara itu baru saja jatuh. Sebuah cincin emas. Set gelang dengan safir dipanggang di pergelangan tanganku. Dan aku terkejut. Kelopak mata melompat tanpa sadar. Ada apa ini? Bukan apa-apa, hanya borgol pemosisian khusus. Tapi ada puluhan ribu volt yang tersimpan di dalamnya. Jika saya tidak sengaja menekan tombol, atau Anda memaksa membuka sarung tangan, kemudian mata wanita itu menembakkan efek terbakar yang dingin. Aku berkeringat dingin. Aku akan turun. Melihat langsung wanita di depannya, Nona Chu. Saya kira Anda telah menyelidikinya dengan jelas. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau tidak, aku tidak akan hidup hari ini. Benar. Dengar itu, Chu Luolin mengangkat alisnya dengan puas. Kau sangat cerdas. Namun, detik berikutnya, wajah cantiknya hampir menempel di wajahku.
Si kecil tidak menyalahkanku karena tidak mempercayainya. Anda benar-benar ingin membunuh saya terlalu banyak orang. Kau ingin aku mempercayaimu? Anda perlu membuktikan kepada saya. Aku menatapnya. Bibir merah bercahaya One Piece itu. Bagaimana Anda ingin saya membuktikannya? Jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan. Bibir keduanya hanya berjarak 1 inci dari sentuhan. Dan ini dia, belati yang dingin. Itu mendarat di perutku sebelum bibirku bisa menyentuhnya. Bunuh dia, Anda akan menjadi angsa tunggal yang tak terbantahkan dari keluarga Chu. Wanita perlahan. Suara seperti ular berbisa membuatku kembali sadar. Aku berkeringat dingin. Wanita cantik di depanku ini. Tapi penyihir sungguhan. Perasaan itu jantungku berdebar kencang. Apa-apaan? Dan aku mengerutkan kening. Pembunuhan itu melanggar hukum. Namun, mata Chu Luoli dipenuhi dengan cibiran menghina. Jangan khawatir. Selama Anda melakukannya, beberapa orang akan menanganinya bersih untuk Anda. Dengan status keluarga Chu saat ini di ibu kota, tidak ada yang tidak mungkin. Dan dia mengatakan yang sebenarnya. Aku juga tahu, siapa yang Anda ingin saya bunuh. Meskipun Lin Qingyu sudah siap secara mental. Tapi mendengar namanya Wo, atau Sutra Hati, Nona Chu, kau ingin aku membunuhnya. Apa bedanya memintaku mati? Pilihan apa yang saya miliki? Chu Luoli mencibir. Tentu saja benar-benar ada apa. Katakan padaku, mataku berbinar. Tapi kalimat berikutnya hampir membuatku bahagia. Lin Qingyu mungkin membunuh salah satu anggota keluargamu. Atau tetap bersamaku. Menjadi pameran yang harus saya tangani. Suara Chu Luoli memiliki sifat yang menyeramkan. Dia menantikan ketakutan di mataku. Tapi aku melihat kegembiraan yang tak bisa dijelaskan keluar dari mataku. Katakan siapa yang harus dibunuh, Nona Chu. Apakah Anda yakin mata saya hampir bersinar? Sikap saya tiba-tiba terbalik. Chu Luoli mengerutkan kening. Apakah pesannya salah? Menurut temuannya, dia tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Ada apa dengan semua kegembiraan ini? Dia mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak. Alam membunuhnya. Maka saya tidak akan memiliki keraguan lagi tentang Anda. Dan secara terbuka mengumumkan bahwa Anda menikah dengan saya. Sebagai suamiku Chu Luoli. Ini adalah impian banyak orang di Beijing. Lalu dia menyipitkan mata melihat reaksiku. Mencoba melihatnya di mataku, tapi aku hanya bisa melihat kata kegembiraan. Alisnya masuk lebih dalam. Apakah dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan? Saya tidak pernah menyukai Lin Qingyu sama sekali. Saya sudah tergoda untuk mendengar ini. Tidak terlalu tergoda, tapi aku tetap harus berpura-pura. Meski tawaran Nona Chu sangat menarik. Tapi bagaimanapun juga mereka semua adalah orang yang saya cintai dan teman-teman. Ya, sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Jika kau mundur, kau lebih baik mati daripada. Apakah Anda bersedia menyakiti guru Lin Qingyu? Dia memegang kendali. Mata semakin berbahaya. Dia benar-benar berpura-pura untuk detik berikutnya sekarang. Gelang safir bersinar dengan lampu merah. Saya tidak bisa bereaksi dengan cepat. Rasa sakit mati rasa langsung menyedot sekujur tubuh. Saya terkejut dengan tiba-tiba ini. Tubuh listriknya mati rasa. Langsung sadar. Sepertinya aku baru saja salah langkah. Kenapa kamu tidak bisa menyerah? Kenapa aku tidak membunuhmu sekarang? Pergelangan tangan ramping Guloli. Dan mencekik tenggorokanku lagi. Kali ini dengan niat membunuh yang kuat. Aku sedang terburu-buru. Bukan karena Nona Chu salah paham. Maksudku itu orang yang kucintai. Saya harus menambahkan uang, bukan apa yang saya lakukan. Bagaimana wanita ini bisa begitu pintar? Benar saja,
jarum di lubuk hati seorang wanita. Begitu kalimat ini keluar, udara tiba-tiba sunyi. Saya tidak melihat wajah dingin Chu Luoli selama 2 detik. Dari bening menjadi ungu, dari hitam menjadi putih. Ini seperti membalik palet warna. Akhirnya tersenyum, tapi semakin ini terjadi, aku semakin ketakutan. Wanita ini adalah penyihir di kulit wanita cantik. Pria kecil, kau sungguh membuatku semakin enggan membunuh. Suasana hati wanita itu tampaknya baik di Osaka. Ini membunuh kontur kaku hidung saya. Ini seperti mendapatkan mainan yang memuaskan. Saya akan mengundang Lin Qingyu ke perjamuan bisnis malam ini. Sekarang Anda telah membuat pilihan Anda. Kamu menemaniku malam ini. Suara Chu Luoli kembali terdengar. Akan menarik harapan Anda tidak akan mengecewakan saya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membuat pupuk bunga. Udara ambigu. Tubuh lembut wanita itu hampir menempel padaku. Menggelitik. Kecanduan. Aku berkeringat dingin. Karena pisau mawar di tangan Chu Luoli. Itu telah dimasukkan secara paksa ke tanganku. Saya kira jika saya berani mengatakan tidak sekarang. Dalam hitungan menit, itu menjadi bagian dari Taman Mawar. Jangan khawatir, Nona bergizi Chu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya mengambil kompetisi dan secara alami memasukkannya ke dalam saku saya. Kemudian dia mengambil pisau dan garpu di atas meja dengan acuh tak acuh. Mata Hattori Chu Luoli. Angin bertiup di atas meja berisi makanan lezat. Bangun, Nona Chu, makanlah juga. Aku sedang makan. Aku tak lupa menyampaikan undangan hangat padanya. Dia melirikku seolah aku tidak terlihat ingin makan. Ia mengernyit jijik. Namun, kata menjijikkan itu tidak diucapkan. Saya memasukkan steak yang sudah dipotong. Taruh tepat di mulutnya. Seluruh orang Chu Luolin akan berada di tempatnya. Dan setengah detik kemudian, raungan meletus. Akan menarik saya di. Saya segera mengangkat tangan saya untuk bekerja sama. Senyum yang sangat kooperatif. Aku melakukannya dengan sengaja. Wanita gila ini sangat menyiksaku. Lalu aku akan membiarkan dia menggigit juga. Steak sisa saya. Anda lebih baik berdoa Anda berhasil malam ini. Atau aku akan memotongmu menjadi steak. Dahi Chu Luoli melompat dengan lembut. Hampir mengertakkan gigi dan membawa pamanku ke ruang ganti. Ubah dia menjadi jas. Ini pertunjukan besar malam ini. Jangan sampai terlewatkan. Asisten wanita itu segera muncul dari kegelapan. Beberapa pelayan melangkah maju bersama. Menyeretku langsung ke ruang ganti. Lihat aku pergi. Asisten wanita itu menatap nonanya ketakutan. Obat kumur besar dan kecil. Chu Luoli mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Dia melihat sisa steak saya di atas meja. Koki pengganti hari ini. Kenapa dia ingin makan steak hari ini? Tidak ada lagi mual. Ini sedikit enak. Asisten itu terkejut. Tidak, aku menatap asisten itu dengan tatapan kosong. Kecuali pipili yang entah kenapa panas. Awasi dia dan jangan membuat kekacauan. Jangan lupa untuk memberitahu Lin Qingyu bahwa dia akan mundur malam ini. Temani aku ke bar malam. Lin Qingyu bersandar di sofa kulit dengan wajah dingin. Seorang pria berlutut di tanah di depannya. Aku tidak bisa berhenti gemetar. Bagaimana dengan zombie? Rambut keriting panjang wanita kabur itu tersebar di pundaknya. Darah dari pedang masih menggantung di wajahnya. Ini menakjubkan. Generasi kedua berdiri di samping. Pucat karena ketakutan. Tidak, itu hilang. Tetapi ketika wanita itu bergerak, nada dering ponsel yang tiba-tiba menyelamatkan nyawa generasi kedua. Lin Qingyu menjawab telepon dengan tidak sabar. Suara seorang teman dalam lingkaran datang dari sisi yang berlawanan.
Di mana Nona Lin akan bersenang-senang lagi? Katakan sesuatu. Lin Qingyu mendengar suara sahabatnya Lorraine. Kudengar anjing kecilmu yang manis akan mundur. Saya akan hadir dengan wanita tertua dari keluarga Chu malam ini. Ini perjamuan bisnis, tahukah kamu? Suara Lorraine hangat dan menggoda. Lin Qingyu terkekeh. Bagus, Toru. Kami baru berpisah selama seminggu dan kami telah menemukan seseorang yang baru. Perjamuan, kan? Lalu aku akan pergi. Anda sebaiknya benar-benar dekat dengan Chu Luoli. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Senyum haus darah muncul di sudut mulut Lin Qingyu. Kemudian dia menendang brankas di atas meja dan berjalan keluar. Uang di brankas di belakangnya terbang di langit. Sekelompok orang menjadi gila. Dia akan memberi kompensasi kepada Jiang Che untuk uang itu. Sayang sekali dia berubah pikiran sekarang. Jiang Che, saya akan memberitahu Anda. Aku adalah tuanmu yang sebenarnya. Sekarang aku berdiri di depan cermin di ruang ganti keluarga Chu. Mata bersinar. Sekelompok gadis penata rias di sekitar tersipu. Ting-ting mengintip ke arahku. Aku benar-benar melihat wajahmu dengan benar. Chu Luoli tidak tahu kapan dia akan muncul. Sentuh pipiku. Kemudian dia mengeluarkan kalung merah dan memakainya. Saya segera mengerti apa yang sedang dilakukan wanita gila ini. Apa yang kamu lakukan aku tidak membawanya. Terserah Anda untuk membawanya atau tidak. Chu Luoli tersenyum. Memegang pengontrol di tangan saya seperti memegang garis hidup saya. Letakkan kalung memalukan itu dengan mudah. Memakainya di leherku. Wajahku hampir merah. Chu Luoli. Saya bahkan tidak melihat bahwa Anda memiliki selera yang buruk. Selera buruk? Apakah ada yang pernah memberitahu Anda itu disebut emosi? Ada cibiran berdarah di matanya. Ujung jari menggores wajahku untuk sementara waktu. Aku menatapnya dengan tidak senang. Nona Chu sangat peduli padaku. Kau menyentuhku di malam pernikahanku. Harus dikatakan bahwa Nona Chu bernafsu. Masih terlalu waspada. Maaf. Plum cuka Chu Luoli. Kalimat di ujung alisku. Seluruh nada itu buruk. Melihat ini, dia menoleh dan tersenyum bangga. Jika tidak, gaun yang dibuat khusus ini bisa sangat pas. Tanpa diduga, Nona Chu yang dikabarkan sombong. Dan fetish perawatan ini. Pembantu di samping, penata rias dan asisten wanita mendengarnya dengan mata emas. Sapi, apakah ada gosip yang begitu mengejutkan? Dengarkan ini. Wajah marah Chu Luoli sehitam dasar pot. Telinga juga berwarna merah. Lebih baik menjaga mulutmu begitu keras. Melihat ini, saya juga senang bahwa Nona Chu telah memenangkan penghargaan. Apakah saya tidak keras? Sama seperti aku merasa bangga. Tiba-tiba ada sengatan listrik dari gelang itu. Rasa sakitnya membuat luka perutku kejang. Chu Luoli, kamu tidak mampu membelinya. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan gunakan hal jahat itu. Aku menatapnya dengan marah. Dan dia puas. Menarik undangan dan menamparnya di dadaku. Berbalik dan pergi. Kau masih. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapinya malam ini. Saya menunggu Anda dalam bisnis. Saat itu, saya harap Anda masih memiliki hati untuk bermain pintar kecil Anda. Segera setelah. Dan saya mengambil Bugatti dan mengendarainya ke bisnis. Dalam perjalanan, saya diam-diam mendengarkan pekerjaan rumah asisten. Sambil berpura-pura mengatur pakaian. Kemudian tekan chip di belakang telinga. Dao tampaknya jauh lebih mudah untuk memasuki bisnis kali ini. Terima kasih, Nona Chu. Rencana kita bisa maju. Lalu aku melihat keluar jendela seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Segera Bugatti berada di luar tempat komersial.
Aku melihatnya dari kejauhan. Jiang Wenze dan beberapa tuan muda sedang berbicara dan tertawa. Keluar dari area parkir. Aku duduk dengan penuh semangat. Berkendara dan bunuh dia. Oke, saya akan cepat. Aku tak menyangka asisten wanita itu datang. Saya benar-benar menginjak pedal gas dan langsung memukulnya. Jiang Wenze sedang berhubungan dengannya. Lihat ke atas. Seorang Bugatti datang langsung ke arahnya. Aku sangat takut sampai mati rasa. Pukul seseorang. Jiang Wenze dan aku di dalam mobil hampir berbicara serempak. Asisten wanita adalah gelandangan yang cantik. Dia berhenti dengan mantap di depan Jiang Wenze. Tidak sobat, kamu serius? Saya ketakutan di dalam mobil. Tidak ada orang normal dalam keluarga Chu. Semua gila. Asisten wanita itu tersenyum bangga. Ternyata sang paman tidak berani. Paman, keluar dari mobil. Tidak nyaman bagi saya untuk memasuki bisnis di dalam. Apa wanita tertua menunggumu di dalam? Setelah Anda masuk, Anda dapat meminta restu Anda sendiri. Balas dendam pasti balas dendam. Anda menunggu saya untuk mengatakan sesuatu yang penuh kebencian. Aku akan memaafkannya karena mencuri menara. Sekarang ini belum berakhir. Jiang Wenze membuka mulutnya dan ingin memarahi. Coba lihat mobil ini, itu Bugatti. Saya pikir itu mungkin keluarga Chu. Detik menjadi kaki anjing. Tuan Chu, Anda benar-benar datang secara langsung. Aku tahu itu. Warga di aula leluhur pasti bisa mengatasinya. Dan saya senang. Aku bukan kamu, Tuan Chu. Aku adalah kakekmu. Begitu kalimat ini keluar, Jiang Wenze mengangkat kepalanya dengan tajam. Aku tidak percaya itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja itu Nona Chu Luoli Chu. Oh tidak, istri saya mengundang saya ke sini. Aku mengangkat daguku. Saya belajar arogansi Chu Luoli. Jiang Wenze langsung tertawa setelah mendengarnya. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Paman Chu adalah apa masalah besar, kan? Anda pergi dan bertanya, seluruh lingkaran ibu kota, siapa yang tidak pernah menghasilkan angsa soliter keluarga Chu? Sarkasme Jiang Wenze yang tidak terselubung. Sengaja meninggikan suaranya. Banyak tuan muda yang tidak ada hubungannya. Saya tidak bisa tidak menonton. Lihat dengan jelas bahwa dunia akan mundur. Itu juga menunjukkan ejekan dan rasa kasihan yang tinggi. Hanya saja orang tidak menyadarinya. Lantai 2 komersial. Chu Luoli menyesap segelas anggur merah. Melihat ke bawah pada apa yang terjadi. Tuan muda sangat tertarik. Paman kecilmu diganggu. Mengapa Anda tidak turun dan melihat-lihat? Sosok mungil dengan rok angsa rendah. Diam-diam muncul di belakang Chu Luoli. Paman Chu, dia telah melihat tidak kurang dari 10 orang. Tidak ada yang selamat dari malam pernikahan mereka. Kali ini pemberitahuannya mengejutkan. Dia tiba-tiba menjadi penasaran. Ini bisa membuat bibinya, pria yang menyerahkan malam pengantin. Seperti apa bentuknya? Chu Luoli melihat reaksinya, tapi tetap lambat. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pria Chu Luoli saya lagi. Dan percayalah padanya, melihat mata Chu Luoli pasti. Gadis mungil itu menyipitkan matanya. Lihatlah pria di bawah ini. Alis mungilnya berkerut. Rasanya selalu seperti melihat teman lama. Semoga itu bukan kamu, saudara Kang Chi. Gadis mengerutkan kening. Detak jantung sedikit cepat. Dia mulai mudah tersinggung. Katakan halo kepada Chu Luoli dan bersiaplah untuk pergi. Akhirnya, saya sangat melupakan punggung pria itu. Dalam ingatanku, dia memiliki rambut pendek yang patah. Dia adalah saudara yang selalu menjaganya dengan lembut. Ini bukan punggung dewasa seperti itu, seharusnya bukan dia.
Setelah gadis itu pergi, di luar tempat komersial, Jiang Wenze menjadi semakin antusias. Tepuk kap Bugatti dengan keras. Kau menyewa mobil ini? Sayang sekali jika kamu memohon pada sepupuku. Mungkin kebaikan Dava akan membawamu untuk melihat dunia. Hal ini menyebabkan ledakan ejekan dari kerumunan. Aku mencibir, karena kamu bisa menggonggong dengan sangat baik. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Jika saya masuk, kamu akan pergi. Bagaimana kalau segera berlutut dan mempelajari 3 gonggongan? Aku memilih telingaku, melihat Jiang Wenze dengan wajah provokatif. Lingkungan yang awalnya bising tiba-tiba menjadi sunyi selama beberapa detik. Kemudian kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Jiang, Anda bertaruh dengannya. Saya benar-benar berpikir saya telah memasuki keluarga Chu. Bisakah dia juga terbang ke cabang dan menjadi Phoenix? Aku takut aku mati di sarang Phoenix tanpa mengetahuinya. Hahaha, semua orang mengejek. Aku tidak mengubah wajahku, tapi Jiang Wenze di seberang sedikit bingung. Anak ini sangat berani. Bukankah luar biasa pergi ke keluarga Chu? Saya berani bertaruh Anda. Bagaimana jika kau kalah? Dia memaksakan diri untuk berbicara. Mendengar itu, aku tersenyum. Langsung ke pintu bisnis. Aku di mata terkejut semua orang. Keluarkan saja plot yang diberikan oleh Chu Luoli. Label VIP yang menarik keluar. Beberapa petugas keamanan segera mengoreksi sikap mereka. Ternyata itu adalah teman wanita tertua. Wanita tertua secara khusus memesan. Aku meninggalkanmu tempat untuk itu. Akhirnya kau tiba juga. Beberapa penjaga keamanan tolong membungkuk serempak. Sekelompok tuan dan nyonya muda tercengang. Mereka hanya menertawakan saya karena tidak bisa masuk ke lapangan. Akibatnya, orang secara langsung memiliki kualifikasi untuk itu. Beberapa orang sangat tidak dapat dikenali. Wajah Jiang Wenze lebih jelek dari yang lain. Dia punya banyak koneksi. Baru saja mendapat kualifikasi untuk pengadilan domestik. Jiang Che benar-benar masuk hanya dengan satu wajah. Kenapa? Saya mengambil sepotong kue panjang dalam suasana hati yang baik. Jalan-jalan sambil makan. Oh, Jiang Wenze, kamu tidak bisa berbicara tanpa berbicara, kan? Saya juga meminta penjaga keamanan menarik bangku. Duduk di atasnya, Erlang menyilangkan kakinya dan menatap Jiang Wenze. Saya tidak terburu-buru. Hari ini, anjing ini disebut oleh Jiang Wenze yang harus dipelajari. Wajahnya sangat marah sehingga sebening besi dan kaku. Jangan terlalu menipu orang. Hati-hati, aku tidak akan membiarkanmu melihat matahari besok. Tiba-tiba, seorang gadis flamboyan datang. Matahari besok? Oh, Jiang Wenze, kamu benar-benar lelah hidup. Bahkan orang-orangku berani mengancamku. Kaki Erlang yang miring tiba-tiba akan berada di tempatnya. Saya melihat Lin Qingyu berjalan dengan agresif. Mulut Jiang Wenze berkedut dengan tamparan. Jiang Wenze entah kenapa ditampar. Aku ingin marah. Setelah melihat dengan jelas bahwa orang yang datang, Lin Qingyu, tiba-tiba kehilangan ekornya. Nona Lin, Jiang Che ini berpura-pura di sini. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Giliranmu untuk belajar pelajaran. Lin Qingyu memelototinya. Aku mengintip pesta. Untungnya, wanita gila itu Chu Luoli belum datang. Kalau tidak, saya tidak akan berani memikirkan dua wanita ini di panggung yang sama. Perang dunia seperti apa yang akan terjadi? Lin Qingyu melihat sekeliling sepertiku. Saya melihat bahwa tidak ada sosok Chu Luoli. Dia dalam suasana hati yang lebih baik. Jiang Che benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memanjat keluarga Chu. Jadi dia mengangkat wajah kecilnya dengan bangga. Jiang Che mendengus ringan. Tampaknya tubuhmu lebih jujur daripada mulutmu.
Tunggu aku di sini dengan sengaja. Bukankah kau ingin kualifikasi untuk masuk ke tengah lapangan? Dikompromikan sekarang. Aku mengerutkan kening. Mengapa saya tidak mengerti apa yang wanita ini pikirkan? Dan dia tidak mau mendengarkanku. Melihat kursi yang saya bawa. Apakah Anda menunggunya di pintu? HMPH, saya pikir Anda memiliki lebih banyak tulang punggung. Lin Qingyu menunjukkan kepuasan pada iblis yang cantik. Karena kamu tidak bisa membiarkanku pergi. Ambil tasku dan masuk bersamaku. Mengatakan. Dia memasukkan tas itu ke tanganku tentu saja. Zhou Luoli menonton dari lantai 2 saat ini. Dia juga meremas gelas anggur merah di tangannya dengan erat. Lin Qingyu benar-benar mengejutkannya. Dia akan bermain dengan anak ini. Sungguh, Lin Qingyu biasanya tidak memiliki apa-apa selain bersenang-senang. Hanya di industri hiburan. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bersedia berpartisipasi dalam bisnis seperti itu. Saya tidak menyangka itu untuk anak ini. Zhou Luoli, petugas polisi Bo Chun dan sepasang mata Feng Mou memperlihatkan api yang dingin. Jiang Che, lebih baik kau ingat untuk berjanji padaku. Dia menghabiskan tegukan anggur terakhirnya. Lihatlah pelayan yang menuangkan anggur. Pelayan dengan hati-hati mendekat untuk menuangkan anggur. Dia benar-benar tidak mengerti. Jay kecil ini berdiri di sini. Hampir setengah botol whisky asam. Apakah semua orang kaya cemburu? Orang-orang di lantai bawah saat ini juga sepertinya tiba-tiba menyadari. Jiang Che, ternyata kamu memohon pada Qingyu. Hanya dengan begitu Anda dapat memenuhi syarat untuk memasuki pabrik dalam. Kamu masih membodohiku, Jiang. Wenze menyerang lagi. Yang lain juga menunjukkan penghinaan. Apa simpati? Anda hampir mendapatkan saya. Dia. Hanya karena dia berada di tengah-tengah diskusi. Pembuluh darah di dahi Lin Qingyu berdenyut. Dan aku mundur selangkah diam-diam. Hitung 321 di hatimu. Pada saat menghitung sampai 1, Lin Xingyu pecah. Tarik keluar tas di tanganku. Pukul Jiang Wenze yang bangga. Saya sedang berbicara dengan Jiang Che, bukan giliran Anda untuk menyela. Dia milikku. Apakah kamu? Jiang Wenze dihancurkan dengan keras. Dia mundur selangkah dan berdiri di jalan masuk. Saat itu, sebuah BMW membunyikan klaksonnya. Rem mendadak ada di depannya. Dia 1 inci lagi akan terlempar dari tempat itu. Semua orang di tempat kejadian terdiam. Mata Jiang Wenze menegak. Tertegun di tempat. Zeze sangat kejam. Aku berdiri di belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk lidahku. Lin Xingyuan tersenyum dengan darah di wajahnya. Sayang sekali saya tidak melihat darah berceceran di tempat. Filter Jiang Wenze pada bunga sekolah ini rusak ke tanah. Dia pikir dia hanya berani. Saya tidak berharap dia benar-benar gila. Saya tidak bisa menahan tawa ketika saya melihat reaksi Jiang Wenze. Belum terlambat untuk bangun. Maaf. Lin Qingyu mendengarku berbisik. Miki Mei menyapu. Bukan apa-apa. Aku langsung diam. Begitulah cara dia tersenyum. Bibir merah Kingki tidak ada yang bisa mengganggu kita sekarang. Nona Lin, saya pikir Anda salah. Aku tidak datang ke sini untuk menunggumu. Dan kau sudah putus denganku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya mencoba untuk setenang mungkin. Agar tidak memancing amarahnya. Tapi wajah kecil Lin Qingyu masih semakin murung. Jiang Che, apakah kamu berani mengulangi kata-katamu? Apa yang tidak kamu dengar pertama kali? Aku juga sedikit tidak sabar. Aku sudah mengatakan itu belasan kali. Apa dia pikir aku repeater? Jiang Che, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Saya secara akurat mengantisipasi kata-katanya, hampir serempak.
Jiang Chelin Qingyu meraung marah. Lingkaran mata cantik agak merah. Jangan berpikir Anda mengenal saya dengan baik. Aku memberimu 3 detik untuk kembali padaku. 321 tidak menjawab. Nona Lin telah selesai menghitung, dan saya sudah kehabisan kesabaran. Kalimat ini membuat wajah Lin Qingyu langsung merah. Bagus. Kamu baik. Suaranya belum jatuh. Angin kencang bertiup melewati telingaku. Dan saya waspada. Angkat tanganmu untuk memblokir wajah wanita itu. Sebuah tamparan meraih pergelangan tangannya. Pergelangan tangan ramping seorang wanita itu adil. Mudah dipegang di tanganku. Ini juga pertama kalinya Lin Qingyu memiliki hubungan kulit ke kulit dengan seseorang. Pipinya langsung memerah. Nafasnya sedikit terengah-engah. Aneh di hatiku. Tidak menjijikkan untuk menyentuhnya. Nona Lin, saya tahu apa yang baru saja Anda katakan. Melihat Lin Qingyu akan meledak dalam kemarahan. Senyum tertahan saya akan hilang jika saya bermain lagi. Saya menemukan jawabannya, dia pindah. Mata bunga persik Yaoye langsung bersinar. Ada harapan samar. Zhou Luoli di lantai atas juga berhenti. Menatapku dengan mulut iho. Hatinya menggantung entah kenapa. Mulut Lin Qingyu semakin naik. Jika Anda memikirkannya dengan jernih, tolong temani saya dengan patuh. Aku tiba-tiba berdiri. Jangan menunggu dia selesai. Mengambil tas yang dia buang. Diam-diam meletakkannya kembali di tangannya. Saya menemukan jawabannya. Mungkin kita tidak cocok sama sekali. Anda tidak menyukainya sama sekali. Pengejaranku menjadi beban bagimu. Kami putus. Lin Qingyu, gerakanku sederhana dan serius. Setiap kata berasal dari hati. Dia salah paham sebentar. Dalam kebangkitan kecantikan, sudah ada yang lebih tidak menyadari manajemen. Jiang Ce, apa yang kamu bicarakan? Suaranya diblokir. Tekan air mata. Kapan dia mengatakan dia adalah beban baginya? Bisakah kau berhenti mengejar beban ringan? Lalu apa yang dia baik padanya sebelumnya? Aku serius. Saya tidak percaya Lin Qingyu menjadi gila. Dia sangat keras kepala sehingga dia tidak mau mengalah. Aku mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak mengerti. Jelas dia mengungkit perpisahan itu. Jelas mengejarnya dan mempermalukannya dalam segala hal. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Aku sedang mencari seseorang. Nona Lin, bisakah kamu menyingkir? Kalau tidak, saya akan terlambat. Saya akan mengalihkan pandangan saya kembali. Berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan. Jiang Ce, kau mau kemana? Di belakangnya, Lin Qingyu meneriakiku dengan mata merah dan kemarahan. Dan aku berhenti. Lin Qingyu segera menyusul dan menunggu seseorang. Jiang Ce, kamu masih berbohong padaku. Anda pikir Anda bisa masuk tanpa saya. Kali ini ada ancaman dalam suaranya, sayang. Saya akan berbicara dengan Anda sekarang. Jika kau menolak, aku punya cara untuk mengembalikanmu padaku. Mendengar ini, aku menoleh dan menatap Lin Qingyu. Chen Sengkou, Nona Lin terlalu percaya diri. Seluruh ibu kota, apakah tidak ada orang yang bisa bersaing dengan keluarga Lin? Para penonton tertawa terbahak-bahak. Apakah Jiang Ce gila? Berapa banyak orang di seluruh ibu kota yang bisa bersaing dengan tetangga mereka? Kerumunan tertawa. Lin Qingyu juga menyipitkan matanya yang indah. Jiang Ce, berhentilah keras kepala. Anda memintanya untuk berdiri sekarang dan melihat di mana itu. Saya akan berbicara. Tiba-tiba aku mencium aroma mawar yang dingin. Detik berikutnya, suara dingin wanita itu datang dari belakang. Kurasa aku tidak malu. Nona Lin sepertinya sangat tertarik dengan orang-orangku. Momen, aura dingin dan mulia wanita itu meresap. Udara di luar venue tampak membeku.
dan hening. Chu Luoli memindai gaunku dari atas ke bawah. Jelas setelan yang sangat biasa. Pakai itu padaku. Kontur garis otot dan suasana situs web resmi lebih kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat 2 kali. Wanita itu menatap lurus ke arahku. Aku merasa seperti aku telanjang. Kau melihat kemana? Ada wanita mesum di sini. Bawa pergi dan sekarang. Lin Qingyu sudah akan berada di tempatnya. Lihatlah wajah cantik Chu Luoli. Tatapan matanya berubah dari kaget menjadi menatapku. Berubah menjadi kemarahan. Jiang Che, lebih baik kamu menjelaskannya padaku. Jelaskan padaku. Dia mencuri pandang pada reaksi Chu Luoli. Bisakah saya menjelaskan ini? Ditatap oleh semua orang. Saya hanya bisa bergerak 1 langkah di belakang Chu Luoli. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Nona Lin, Anda tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan. Lin Qingyu galak. Kenapa baunya seperti pencuri yang kembali ke surga? Saya tidak terburu-buru. Lengan digulung untuk memperlihatkan gelang safir. Lihat ini, Nona Chu membelinya untukku. Sangat mahal. Semua mata tertuju pada tanganku. Jiang Wenze memiliki mata yang sangat tajam. Ini bukan perhiasan minggu lalu. Safir di pelelangan. Dikatakan tak ternilai harganya. Aku memberikannya padanya. Tidak, Nona Chu sangat menyukainya. Kenapa? Aku mengangkat daguku. Agak mencolok. Tapi sudut mulutku tidak bisa berhenti berkedut. Sial, aku benar-benar tidak menginginkan gelang ini. Tapi permainan masih harus dilanjutkan. Aku mengertakkan gigi. Karakter mutiara hati Lin Qingyu. Aku mengejarmu selama setahun. Kamu selalu menganggapku sederhana. Saya bertanya pada diri sendiri apakah itu tidak dikenakan biaya sepeser pun. Anda tidak pernah membelikan saya hadiah untuk ulang tahun saya. Saya telah membayar sendiri. Tapi pria tidak butuh hadiah. Tidak perlu kejutan. Apakah Anda tidak perlu dianggap serius? Saya mengaku mendekati tujuannya. Itu karena wajah itu yang mirip dengan wajah Su. Tapi tahun ini, saya memiliki hati nurani yang bersih terhadap Lin Qingyu. Jiang Che, ini yang kamu inginkan. Lin Qingyu ingin menjelaskan. Karakter keras kepala. Biarkan apa yang dia katakan menyakitkan. Dia juga menyiapkan uang untuknya. Tapi sebelum memberikannya padanya, dia memanggil nama Sunian. Lalu Nona Lin, jangan halangi aku untuk menemukan cinta sejati. Aku melihat wajahnya yang seperti Sunian 4/4. Hatiku akhirnya lega. Benar saja, wanita tampan adalah yang paling berbahaya. Dia sama dengan Sunian. Mereka hanya mempermainkanku seperti anjing. Kata-kata yang benar-benar mencintaiku benar-benar membuat marah Lin Qingyu. Kau begitu materialistis. Mata Lin Qingyu merah. Dengan suara tercekat, aku meminta Chu Luoli untuk menemanimu berakting. Sangat baik. Anda akan menarik diri sendiri. Anda hanya ingin uang. Karena Anda harus melakukan ini, saya punya 50 juta. 100 juta selama kamu meninggalkannya. Lin Qingyu tidak bisa menekan amarah di hatinya. Aku melihat wajahku terjepit keras. Dengan kemarahan di matanya, dia menginginkan uang. Jelas Anda bisa memberitahunya secara langsung. Hal terakhir yang dia butuhkan adalah uang. Tapi dia akan mati jika memasuki keluarga Chu. Lepaskan aku tak mau uangmu. Lin Qingyu, kita sudah putus. Kekasihku saat ini adalah Nona Chu. Mengatakan itu, aku dengan dingin mendorong orang menjauh. Alis halus Chu Luolin membentang dengan puas. Dia berbalik untuk melihat Nona Lin Qingyu Lin. Dan kau melihatnya. Saya pikir, Anda mungkin tidak suka menerima kecanduan pertama orang lain. Oke, Lin Qingyu mengertakkan giginya. Mata menembus Chu Luoli.
menatapku dan berpura-pura bodoh. Dia memiliki mata merah. Akhirnya, jangan pergi terlalu jauh dalam hidupmu. Hanya mainan. Aku lelah bermain. Nona Chu suka makan permen karet yang dikunyah oleh orang lain.